Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Yuda Septia Fitri, SMSI, dan teman-teman kelas 6B. Pada hari ini, saya Isma Nazari sebagai moderator kelompok 9 akan membantu kegiatan diskusi kali ini. Topik yang akan dibahas pada pertemuan kali ini ialah mengenai analisis perkreditan. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan bagi anggota kelompok 9 untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haura Frisya Hidayat dengan NIM 1199240076 akan membahas materi tentang arti penting kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang, untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan dalam arti luas, kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Menurut UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan peminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam-meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang maksud dan tujuan kredit. Maksud dan tujuan kredit mencakup skop yang luas. Ada dua fungsi pokok yang saling berkaitan dengan kredit, yaitu profitability dan safety. Profitability yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diteguk dari pemungutan bunga. Sedangkan safety yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Tujuan kredit berarti tidak lepas dari falsafah yang dianut oleh suatu negara, karena pada dasarnya tujuan kredit didasarkan pada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut, seperti di negara-negara liberal di mana dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Pemberian kredit yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit apabila nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor kemauan dan kemampuan tersebut, maka tersimpul suatu unsur keamanan dan unsur keuntungan dari suatu kredit. Menurut Siamat tahun 1999, kredit digolongkan ke dalam 6 bentuk, yaitu yang pertama, pengelolaan kredit berdasarkan jangka waktu atau maturity, antara lain kredit jangka pendek atau short term loan, kredit jangka menengah atau medium term loan, kredit jangka panjang atau long term loan. Yang kedua yaitu penggolongan kredit berdasarkan barang jaminan atau collateral, antara lain kredit dengan jaminan atau secured loan, kredit tanpa jaminan atau unsecured loan. Yang ketiga, kredit berdasarkan segmen usaha, seperti otomotif, farmasi, tekstil, makanan, konstruksi, dan sebagainya. Yang keempat, penggolongan kredit berdasarkan tujuannya, yaitu kredit komersial atau commercial loan, yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan. Selanjutnya ada kredit konsumtif atau consumer loan, yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Yang ketiga yaitu kredit produktif atau productive loan, yaitu kredit yang diberikan dalam rangka biaya kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi. Yang kelima yaitu penggolongan kredit menurut penggunaannya, antara lain kredit modal kerja atau working capital credit, yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja debitur.
investasi atau investment credit, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal. Yang terakhir yaitu kredit non-cash atau non-cash loan, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang hanya boleh ditarik apabila suatu transaksi yang telah diperjanjikan telah direalisasikan atau efektif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang materi kebijakan perkreditan. Ada 3 asas pokok yang diperhatikan, yaitu asas likuiditas, asas solvabilitas, dan asas rentabilitas. Asas likuiditas merupakan asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya. Karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah, yaitu hilangnya kepercayaan dari nasabah atau masyarakat luas. Yang kedua, asas solvabilitas, yaitu usaha pokok perbankan menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit. Yang terakhir ada asas rentabilitas. Sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha, akan selalu mengharapkan memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan untuk mengembangkan dirinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nengko Sumiati dengan NIM 1199240053 akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jenis-jenis kredit yang secara umum dapat diberikan oleh bank. Ada jenis pinjaman rekening koran atau PRK. Nah, pinjaman ini adalah pinjaman revolving jangka waktu 1 tahun yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank dengan menggunakan cek, bilet giro, atau alat perintah pembayaran lainnya. Tujuan pinjaman ini yaitu untuk membiayai modal kerja. Lalu ada pinjaman aksep atau DL. Pinjaman aksep adalah pinjaman revolving jangka pendek kurang dari 1 tahun atau 1 tahun yang penarikannya dapat dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank. Lalu ada anjak piutang. Anjak piutang adalah piutang debitur atau yang belum jatuh tempo dijual kepada bank dan bank akan memberi dana sampai sekian persen. Di fasilitas anjak piutang ini terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu ada faktor, klien, dan debitor. Lalu ada pinjaman sindikasi. Pinjaman sindikasi adalah pinjaman komersial atau modal kerja di mana dananya berasal dari beberapa bank atau pembiayaan secara bersama oleh beberapa bank. Nah, pinjaman ini merupakan pinjaman investasi untuk membiayai suatu proyek. Misalnya seperti pembangunan hotel atau pusat pertokoan. Lalu ada term loan. Term loan adalah pinjaman non-revolving yang dipergunakan untuk membiayai investasi aktifat tetap. Pencairan dananya dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sejak dari awal dengan menyerahkan surat aksep senilai dana yang ditarik. Lalu jenis kredit yang kedua yaitu jenis kredit yang dibiayai. Ada jenis kredit modal kerja. Kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi modal kerjanya. Kriteria dari modal kerja yaitu kebutuhan modal yang habis dalam satu siklus usaha. Hal ini kalau dilihat dalam neraca suatu perusahaan akan berupa uang kas atau bank ditambah dengan piutang dagang ditambah dengan persediaan, baik persediaan barang jadi atau persediaan bahan dalam proses dan persediaan bahan baku. Lalu ada jenis kredit investasi. Kredit investasi yaitu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan untuk pembelian barang-barang modal yaitu tidak habis dalam satu siklus usaha. Maksudnya, proses dari pengeluaran uang kas dan kembali menjadi uang kas tersebut akan memakan jangka waktu yang cukup
konsumsi atau personal loan. Jenis kredit ini bentuk kredit yang diberikan kepada perorangan bukan dalam jangka waktu bukan dalam rangka untuk mendapatkan laba, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi atau untuk pembiayaan barang-barang pribadi seperti rumah, kendaraan, kredit tanpa anggunan, dan kredit multiguna. Lalu ada jenis kredit usaha tanpa bunga dan tanpa agunan. Nah, kredit ini disediakan khusus untuk usaha kecil dan menengah. Kredit semacam ini sangat meringankan bagi pengusaha, namun tahapan seleksi pencairannya sangat ketat, seperti kredit usaha rakyat atau KUR. Lalu jenis kredit yang ketiga yaitu macam-macam kredit menurut keperluannya. Ada kredit produksi atau eksploitasi. Kredit produksi yaitu kredit yang diperlukan perusahaan untuk peningkatan produksi, baik peningkatan kuantitatif maupun peningkatan kualitatif. Nah, kredit ini biasa disebut sebagai kredit eksploitasi karena bantuan modal kerja tersebut digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas. Lalu ada kredit perdagangan. Kredit perdagangan yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya, yang berarti peningkatan dari suatu barang. Kredit perdagangan terbagi menjadi dua, yaitu ada kredit ekspor dan kredit impor. Lalu jenis kredit yang terakhir yaitu kredit investasi. Nah, kredit investasi di sini yaitu kredit yang diberikan bank untuk keperluan penanaman modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun mendirikan usaha proyek baru. Ciri dari kredit ini yaitu diperlukan untuk penanaman modal, mempunyai perencanaan yang terarah dan matang, dan waktu penyelesaian kredit berjangka menengah dan panjang. Sekian dari saya. Nama saya Juman Mahran dengan NIM 11992400069. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan kebutuhan kredit. Terkadang seringkali nasabah mengajukan kredit dengan jumlah tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Tidak jarang pula bank menolak memberikan jumlah yang diinginkan oleh nasabah karena memang jumlah yang dibutuhkan melebihi dari yang diminta. Untuk itu, dalam memutuskan kredit, pihak perbankan memerlukan suatu perhitungan agar kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Lalu apa saja yang diperhitungkan oleh pihak bank untuk memberikan kredit atau pinjaman? Yang pertama itu ada nilai jaminan, di mana pihak bank akan memberikan perhitungan nilai terhadap jaminan dan hanya akan memberikan sekian persen dari harga jaminan tersebut. Lalu yang kedua adalah memperhitungkan penghasilan nasabah atau gaji. Lalu yang ketiga ada menentukan jumlah biaya yang akan dikeluarkan nasabah dan bank untuk pembiayaan usaha. Lalu yang keempat ada perhitungan melalui studi kelayakan. Pihak bank terlebih dahulu menilai jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan kelayakan bisnisnya. Lalu yang terakhir ada analisis risiko keuangan. Persetujuan kredit diputuskan dengan mempertimbangkan berdasarkan rasio keuangan nasabah yang terlihat dari laporan keuangan yang diajukan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lamil Saputra. Di sini akan membahas mengenai analisis kredit, di mana dalam pembahasan analisis kredit akan dibagi menjadi 6 subbab. Yang pertama adalah pertimbangan analisa kredit, yang kedua adalah fungsi analisa kredit, yang ketiga adalah aspek penilaian analisis kredit, yang keempat adalah penilaian laporan keuangan, yang kelima adalah rasio kredit, dan yang terakhir adalah contoh analisis kuantitatif laporan keuangan dalam analisa kredit. Baik, untuk subbab pertama adalah mengenai pertimbangan analisis kredit, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah keamanan kredit atau safety, lalu ada terarahnya tujuan penggunaan, dan yang ketiga adalah kredit harus menguntungkan. Lalu ada fungsi analisis kredit. Fungsi analisis kredit adalah kegiatan analisis kredit harus memiliki arti penting bagi bank, karena bank pun akan memiliki jaminan sebagai penanda selama kredit diberikan. Lalu yang ketiga adalah aspek penilaian analisis kredit. Aspek penilaian analisis kredit ini dibagi dengan metode, yaitu 6C dan 3R.
6C adalah 1 karakter, 2 kapital, 3 capacity, 4 adalah collateral, 5 condition of economy, 6 adalah constraint, dan 3R adalah returns, repayment, dan risk bearing ability. Maka dalam teori prinsip ini dijelaskan dua konsep mengenai bagaimana penilaian analisis kredit di bank. Namun yang lebih populer digunakan adalah prinsip 6C. Lalu untuk penilaian laporan keuangan terdapat laporan teknik-teknik analisis seperti contoh 1 analisis per purpose atau komponen, kedua adalah analisis persentase per komponen, yang ketiga adalah analisis perbandingan, yang keempat adalah analisis rasio. Dan yang kelima, rasio kredit. Rasio kredit ini sebenarnya tidak begitu sulit, yaitu lebih sederhana, namun dibutuhkan ketelitian dalam melakukannya. Contoh, ketika pengusaha memiliki uang 10 juta dan memiliki sejumlah utang dan cicilan sebanyak 5 juta, maka total cicilan maka perhitungan rasio kredit adalah sebesar 50%, di mana terdapat suatu kategori dalam bank yaitu bila rasio kredit di bawah 20%, maka ideal rasio kredit di antara 20-36% akan dianggap sehat, dan lalu untuk kredit 37-40% mengalami krisis dalam tahap ringan. Lalu rasio kredit di 43-49 adalah memasuki kesulitan keuangan. Rasio kredit di atas 50% maka terbilang sangat gawat. Bagian 6, contoh analisis kuantitatif laporan keuangan dalam analisa kredit. Bisa dilihat dalam penjelasannya tertera bahwasanya neraca laba rugi total aset meningkat sebesar 1,09% dan laba meningkat. Lalu ada peningkatan dari pembelian dan penjualan. Selanjutnya ada laporan anggunan, penjelasannya tertera. Lalu ada perhitungan modal kerja di mana asumsi total modal kerjanya sebesar 129 juta sekian. Lalu untuk rencana penggunaan kredit dibutuhkan dana tambahan sebesar 98.900. Nah, di sini ada usulannya, di mana terdapat 8 usulan. Yang pertama adalah limit kredit sebesar 98.900. Lalu ada jenis kredit KMK, sifat kredit non revolving, jangka waktu 36 bulan, tujuannya adalah untuk penambahan modal dan pelunasan bank. Lalu bunga 19,5%, anggunan tertera, lalu asuransi tertera. Baik, sekian dari materi yang saya jelaskan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, materi selanjutnya itu mengenai kebijakan kredit perdagangan. Nah, kredit perdagangan itu merupakan jenis kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk mendanai aktivitas perdagangannya, seperti membeli barang dagang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut. Nah, kredit itu sering juga kerap diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah yang besar. Namun, kredit itu dapat membebani modal kerja dan harus kas jika dibiarkan tak tertagih. Nah, perbedaan antara kredit yang diberikan perbankan dengan penjualan kredit oleh perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank itu menyalurkan kredit dalam bentuk uang maupun barang yang dibiayai oleh bank. Nah, kalau penjualan kredit oleh perusahaan dagang itu dilakukan dengan menjual barang yang pembayarannya itu dilakukan secara kredit atau cicil. Nah, ada tujuan dari perusahaan itu memberikan kredit. Yang pertama itu meningkatkan penjualan, yang kedua meningkatkan laba, yang ketiga itu menjaga loyalitas dari si pelanggan itu. Nah, dalam rangka meningkatkan penjualan secara kredit, perusahaan dagang itu perlu menetapkan kebijakan kredit atau kredit policy. Nah, kebijakan kreditnya itu meliputi dari standar kreditnya, terus yang kedua ada persyaratan kredit, dan yang terakhir itu ada kebijakan dari penagihannya.